Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Anggit Winarni dari Prodi Manajemen Sore kelas A dengan NIM 2892150100. Saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester video 1 dari mata kuliah Statistik Bisnis dari dosen pengampu Ibu Irvia Eriza MPD. Apa itu distribusi test student? Distribusi test student merupakan distribusi sampling yang digunakan untuk pengujian statistik dengan kondisi ukuran sampel yang relatif kecil. Dengan menggunakan distribusi T, kita bisa melakukan pengujian statistik untuk memperkirakan parameter yang tidak diketahui dengan cara menggunakan distribusi sampel untuk mengubah standar deviasi populasi. Namun, tentu saja ada resiko dengan menggunakan distribusi sampel tersebut. Karena sampel terdiri atas kelompok nilai yang berbeda, nilai standar deviasi juga cenderung selalu berubah dan semakin bervariasi antar satu kelompok sampel dengan sampel lainnya. Dalam hal ini, para ahli sepakat menyimpulkan bahwa ukuran sampel kecil di bawah 30 unit ini juga sejalan dengan teorema limit pusat. Dengan segala keterbatasannya, distribusi ini sangat menarik karena mampu menjelaskan fenomena ilmiah secara sistematif dengan menggunakan sampel kecil. Distribusi T adalah kelompok distribusi normal lain yang terlihat mirip lebih pendek dan datar. Distribusi T merupakan distribusi sampling yang mirip dengan distribusi Z bila Anda sudah pernah melihat bentuk distribusi normal. Maka distribusi T memiliki bentuk yang sedikit berbeda. Distribusi T memiliki bentuk lonceng dengan puncak yang datar dan luas wilayah total adalah 1. Semakin besar jumlah sampel pada distribusi T, bentuk distribusi ini akan semakin mendistribusi normal, tapi bentukannya berbeda. Ini memiliki lonceng dasar dengan 1 di bawahnya. Setiap distribusi T memiliki derajat kebebasan. Derajat kebebasan ini mempengaruhi nilai kritis di setiap distribusi. Ada 2 jenis rumus yang perlu diketahui dalam penggunaan distribusi T. Rumus tersebut bisa digunakan dan dimodifikasi dalam berbagai kasus. 1. Jika standar deviasi dari populasi diketahui, rumus yang digunakan adalah T0 sama dengan X per minus mu 0 per S X per T0 sama dengan X per minus mu 0 O per akar N. 2. Standar deviasi tidak diketahui dengan menggunakan asumsi bahwa sampel yang digunakan memiliki distribusi standar normal di mana nilai rata-rata 0 dan varian 1, maka T0 sama dengan X per minus mu 0 per S X per T0 sama dengan X per minus mu 0 S per akar N. Uji Z rata-rata satu populasi adalah uji statistik yang digunakan untuk mengetahui apakah suatu populasi memiliki rata-rata yang sama dengan, lebih kecil atau lebih besar dari suatu nilai rata-rata tertentu, sesuai dengan hipotesis yang ditetapkan sebelum melakukan pengujian statistik. Terlebih dahulu dilakukan pengambilan sampel yang nantinya digunakan sebagai bahan untuk melakukan pengujian. Berikut ini adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan pengujian. 1. Sampel yang digunakan dalam pengujian adalah sampel acak sederhana. 2. Varian populasi O2 diketahui. 3. Sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau ukuran banyaknya sampel cukup besar. Biasanya sampel cukup besar yang sering digunakan lebih dari 30. 1. Hipotesis. Hipotesis terdiri dari 2 bentuk, yaitu hipotesis untuk uji 2 arah dan hipotesis untuk uji satu arah. Hipotesis untuk uji 2 arah, HO dibagi mu sama dengan mu 0. HI dibagi mu tidak sama dengan mu 0. Hipotesis untuk uji 1 arah, HO dibagi mu per mu 0. HI dibagi mu lebih kecil dari mu 0 atau HO dibagi mu per mu 0, HI dibagi mu lebih besar HO. Statistik uji yang digunakan dalam uji rata-rata adalah Z per X per minus mu 0 O per akar N, di mana Z adalah nilai Z hitung, X per adalah rata-rata sampel,
O adalah standar deviasi populasi dan N adalah banyaknya sampel. Titik kritis adalah titik yang digunakan pada pengambilan keputusan, yaitu sebagai dasar untuk menolak atau tidak menolak HO. Satu titik kritis uji dua arah adalah minus ZA per 2 dan ZA per 2. Dua titik kritis uji satu arah adalah minus ZA untuk H1 dibagi mu lebih kecil mu 0 dan ZA untuk H1 dibagi mu lebih besar mu 0. Varian sama dan diketahui. Misalkan dua sampel acak independen masing-masing dengan ukuran N1 dan N2 ditarik dari populasi dengan rata-rata U1 dan U2 dan varians O2 1 dan O2 2. Kita tahu bahwa perubahan acak Z sama dengan dalam kurung X per 1 dikurangi X per 2 dikurangi dalam kurung mu 1 minus mu 2 per akar O21 per N1 ditambah O kuadrat O2 kuadrat per N2. Jika dua populasi tersebut mendistribusi normal, maka statistik di atas akan distribusi normal. Bahkan untuk N1 dan N2 yang kecil. Selain itu, jika kita bisa mengasumsi bahwa O1 sama dengan O2 sama dengan O, maka statistik di atas menjadi Z sama dengan X per 1 minus X per 2 dikurangi dalam kurung mu 1 minus mu 2 per O akar 1 per N1 ditambah 1 per N2. Prosedur analisis varian menguji kesamaan beberapa atau lebih dari dua rata-rata populasi tersebut. Suatu percobaan penelitian yang dirancang dengan hanya melibatkan suatu faktor dengan beberapa gafar sebagai perlakuan disebut dengan percobaan atau penelitian satu faktor. Apa itu uji ANOVA? Metode ANOVA diperkenalkan pertama kali oleh ahli statistik yang bernama Ronald Fisher. Analisis ANOVA biasanya digunakan dalam eksperimen dengan prinsip perbandingan antara dua kelompok atau lebih. 1. Uji ANOVA satu arah. ANOVA satu arah merupakan teknik pengujian yang hanya memperhitungkan satu faktor yang menimbulkan variasi. Namun, hanya terdapat satu faktor yang menjadi pertimbangan. 2. Uji ANOVA dua arah. Uji ANOVA dua arah merupakan metode pengujian yang mempertimbangkan dua faktor yang menimbulkan variasi. ANOVA dua arah sering digunakan oleh para peneliti untuk mengatasi nilai variabel terikat terhadap variabel bebas yang terdiri dari lebih satu kelompok. Rumus uji ANOVA F sama dengan SB pangkat 2 per SW pangkat 2. Keterangan SB adalah variasi antar pengulangan, SW adalah variasi antar replikasi atau duplo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.